Memperkenalkan diri, nama Faisal Sari dengan NPM 201201111152, mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Emilia Susanti SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dari tugas yang telah diberikan oleh Ibu Emil pada minggu lalu mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada pada buku Politik Hukum Pidana terdapat pada bab 2. Dari apa yang akan saya sampaikan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan yang telah saya buat dalam resume yang saya tuangkan ke dalam PowerPoint yang terdiri dari 5 slide. Yang pertama nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana adanya kebijakan penanggulangan kejahatan, baik itu dari pengertian, upaya, maupun jalur. Lalu mengenai dengan kebijakan hukum pidana itu sendiri, baik itu adalah penal maupun non-penal. Lalu yang berikutnya ada itu lingkup dan mengidentifikasi sebab dari keterbatasan adanya kemampuan dari hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menyampaikan berbagai materi yang akan saya sampaikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan ini, maka diperlukan untuk beberapa waktu ke depan. Pertama adalah menyampaikan kebijakan penanggulangan kejahatan, baik itu dari perspektif pengertian, upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri, dan bagaimana dalam jalur penerapannya. Yang pertama tentu sebelum kita masuk ke dalam materi, maka sangat diperlukan kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana asal dari kebijakan penanggulangan kejahatan tersebut. Berawal dari kata kebijakan yang mana kebijakan merupakan berasal dari bahasa Belanda yaitu politik dan bahasa Inggris yang berarti policy. Dari kedua kata ini mempunyai arti yang sama dan memiliki makna yang sama yaitu berarti politik ataupun kebijaksanaan. Yang berkaitan dengan kebijakan politik kriminal, baik itu kebijakan politik sosial, kebijakan integral ataupun sistematik dalam penanggulangan kejahatan, maka kita melihat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berorientasi pada pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Selain dari itu, jika kita melihat dari upaya penanggulangan kejahatan yang mana disebut sebagai politik kriminal ataupun criminal policy, yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan kriminal itu sendiri. Menurut Sudarto, dalam mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adanya dalam arti sempit, yang kedua ada yang dalam arti luas, lalu yang ketiga dalam arti paling luas. Bagaimana kita melihat dari apa yang telah disampaikan oleh Sudarto dalam 3 pengertian? Maka kita melihat dalam arti sempit. Apa yang dimaksud dengan politik kriminal atau criminal policy dalam arti sempit? Yaitu merupakan keseluruhan asas, yang mana dari keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Lalu yang kedua, dalam arti luas. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Lalu yang ketiga, dalam arti paling luas. Dalam arti yang paling luas, yang disampaikan oleh beliau dari Zorgen Jepsen, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Dari ketiga arti yang telah disampaikan Sudarto ini dapat kita simpulkan bahwa politik kriminal atau criminal policy merupakan suatu keseluruhan kebijakan
yang memiliki fungsi dari aparatur penegak hukum ataupun dari melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang sentral dari setiap masyarakat yang ada. Lalu untuk melihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan ini, tentu kita melihat dari upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri. Dari upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri terbagi menjadi 2 jalur. Yang biasa kita sebut melalui sarana penal maupun sarana non-penal. Yang mana dalam penanggulangan kejahatan secara garis besar, yaitu tadi melalui sarana penal atau biasa disebut melalui hukum pidana, dan sarana non-penal tanpa menggunakan hukum pidana. Jika kita lihat dari dalam setiap kasus yang ada dalam kejahatan kriminologi yang terjadi di Indonesia, tentu dalam penyelesaiannya memiliki 2 jalur. Di mana dengan jalur pidana tersebut, maka memang dari kasus-kasus tersebut diatur secara konkret di dalam KUHP tentunya, dan di dalam proses penegakannya itu sangat ditegakkan. Sedangkan non-penal itu merupakan penyelesaian tanpa menggunakan hukum pidana. Karena seperti yang telah disampaikan dalam kuliah-kuliah sebelumnya, jika semua tindak pidana yang telah diselesaikan melalui penal, maka terlalu banyak kasus-kasus yang sulit untuk ditangani oleh pihak pengadilan atau penegak keadilan itu sendiri. Dengan demikian, sarana non-penal ini juga dapat berjalan dengan baik untuk menyelesaikan dari upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri. Selanjutnya adalah penal policy. Penal policy ataupun kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah hukum politik pidana, yang mana hukum politik pidana ini merupakan pengertian dari penal policy atau strafrecht-politik, yang dapat diartikan sebagai cara bertindak atau kebijakan dari negara ataupun pemerintah. Kebijakan final dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, yang mana artinya hukum pidana dapat difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yakni dengan sanksinya yang berupa pidana untuk menjadikan sarana menanggulangi kejahatan. Selain dari itu, pencegahan dan penanggulangan kejahatan apabila ditanggulangi melalui sarana penal, maka fungsionalisasi atau operasional dilakukan melalui beberapa tahap, yakni yang pertama tahap formulasi, yang kedua tahap aplikasi, yang ketiga tahap eksekusi. Apa itu tahap formulasi? Tahap formulasi merupakan tahap pelaksanaan politik hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini juga sering disebut sebagai suatu tahap kebijakan legislatif. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap kedua ini sering pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif. Lalu yang ketiga adalah tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, yang mana tahap ini sering pula disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif ataupun administratif. Berikutnya adalah dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka kita dapat mengetahui berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Sebelum menyampaikan apa saja faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum, tentu adanya penal dan non-penal. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam pembahasan penal, yang mana merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegakan hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan, yang dimaksud represif, yang mana dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.
Dengan demikian, kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni yang pertama adanya faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini, faktor hukum itu sendiri dibatasi pada undang-undang saja. Lalu yang kedua, adanya faktor penegak hukum, di mana faktor penegak hukum ini dari pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas tentu sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum, yang mendukung dalam penegakan hukum itu sendiri. Yang keempat, faktor masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam penegakan hukum, yakni sebagai lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, yang mana dalam pergaulan kehidupan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah lingkup penal. Seperti yang kita ketahui bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana berkaitan dengan sistem hukum pidana yang mencakup juga kebijakan dari bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formil, dan di bidang hukum pelaksana pidana. Hukum pidana sebagai suatu sistem atau penal system atau sistem pemidanaan terdiri dari subsistem tindak pidana, subsistem kesalahan, dan subsistem pidana serta subsistem tujuan pemidanaan. Keempat subsistem tersebut merupakan persyaratan untuk adanya pidana. Selanjutnya adalah mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana. Seperti yang telah disampaikan dari Barda Nawawi Arif, dalam mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan itu ada 7, yakni sebagai berikut. Yang pertama, 1. Sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar kejangkauan hukum pidana. Lalu yang kedua, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks, sebagai masalah sosiologi, psikologis, sosial politik, dan sosial ekonomi, maupun sosial kultural dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan Quorum em system. Oleh karena itu, hukum pidana hanyalah merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Yang keempat, sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif. Yang kelima, sistem pemidanaan bersifat fragmentar dan individual atau personal, tidak bersifat struktural dan fungsional. Yang keenam, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kaku dan imperatif. Hal yang ketujuh, bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi. Yang berikutnya adalah upaya non-penal. Jika kita melihat dari upaya non-penal ini dapat ditempuh dengan 2 cara. Tapi sebelum masuk ke cara dalam menempuh upaya non-penal, kita mengetahui bagaimana non-penal itu sendiri. Upaya penanggulangan secara non-penal lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Misalnya, penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Selain itu, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminalitas dengan perbaikan lingkungan. Yang ketiga,
penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan. Dari upaya non-penal tersebut ditempuh dengan dua cara. Pertama, ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial, penghapusan kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain. Dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, baik itu berupa pendidikan agama, kontrol orang tua, dan hal lainnya. Kedua, ditempuh dengan menggali berbagai sumber lainnya, yang mana mempunyai potensi efek preventif, seperti patroli, media massa, razia, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pendekatan integral. Pendekatan integral atau keterpaduan adalah kebijakan menyeluruh berkaitan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional, secara venal dan non-venal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, HAM yang didasari oleh etika dan moralitas bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi tentang kebijakan penanggulangan kejahatan. Terima kasih atas kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.